Kisah misteri kali ini berjudul Kutukan Rumah Angker. Pak Tony merasa sangat bersyukur, karena pada akhirnya, dia beserta keluarganya terbebas dari kutukan rumah yang puluhan tahun dia tempati. Hal ini setelah Pak Tony memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal yang baru, yang jaraknya cukup jauh dari rumah lama. Sebelumnya, semenjak menempati rumah itu, beragam ujian berat dia terima. Mulai anggota keluarga yang keluar masuk rumah sakit, kehancuran ekonomi, hingga pertengkaran yang terjadi di antara anggota keluarganya. Dari sekian banyak penasihat spiritual yang ditemui, semuanya mengatakan bahwa sumber malapetaka dari semua itu adalah makhluk astral yang menghuni rumah itu. Tidak hanya satu makhluk, tapi ada beberapa makhluk yang menghuninya. Mereka semua meneror dan mengganggu kebahagiaan keluarga Bapak, sedangkan untuk mengusir mereka sangat sulit, karena mereka sudah ratusan tahun tinggal di sini, kata Pak Warno, salah satu tokoh spiritual di daerah kami. Kisah horor di rumah itu, sudah tak terhitung lagi banyaknya. Anak Pak Tony yang paling kecil, sebut saja namanya Yudi, pernah mendapat pengalaman yang cukup mengerikan. Suatu sore, dia sedang tidur di kamar belakang sendirian. Tiba-tiba, ranjang tempat tidur berguncang hebat, seperti ada yang menggoyang-goyangnya. Di saat yang bersamaan, Yudi melihat sesosok pria tua berjenggot putih, rambutnya panjang, juga berwarna putih, matanya merah, seperti sedang menunjukkan kemarahannya. Yudi ketakutan setengah mati, dan dia pun lari minta tolong. Beberapa hari kemudian, Yudi jatuh sakit, tubuhnya panas, dan sempat kejang-kejang. Bayangan makhluk kasat mata yang berjenggot putih masih menghantuinya. Teror yang menimpa Yudi baru berhenti setelah bapaknya meminta tolong kepada seorang tokoh supranatural. Makhluk kasat mata itu nggak bisa kita usir, paling cuma bisa kita minta untuk tidak mengganggu, kata Pak Warno. Teror hantu tersebut tidak berhenti sampai di situ. Di kamar depan, ternyata juga terdeteksi dihuni hantu wanita yang cukup menakutkan. Kisah itu bermula ketika adiknya Pak Tony bersama suaminya menginap di rumah tersebut. Di saat itulah, hantu wanita itu menampakkan diri. Dia menunjukkan sikap tidak suka kepada adiknya dan suaminya. Hantu wanita berbaju merah itu menggedor-gedor pintu, dan berteriak hingga memekakkan telinga. Si hantu wanita itu meminta adiknya dan suaminya keluar kamar. Keberadaan mereka berdua di kamar itu dianggapnya mengganggu ketenangan si hantu. Adik beserta suaminya spontan ketakutan. Anehnya, semua anggota keluarga Pak Tony tidak ada yang mendengar jika di dalam ada hantu yang sedang mengamuk. Padahal, hantu wanita itu berteriak sangat keras sambil menggedor-gedor pintu. Cerita lainnya, anak Pak Tony yang nomor 2, sebut saja namanya Rizal, pernah bertemu dengan sesosok makhluk hitam yang berbulu di kamar mandi. Peristiwa itu terjadi pada sore hari menjelang maghrib, saat Rizal akan mandi sore. Namun, dia mendengar ada seseorang yang sedang mandi, sambil mengeluarkan suara berdehem. Rizal tahu, suara itu bukanlah suara anggota keluarganya. Dengan rasa penasarannya, Rizal mengintip siapa gerangan yang mandi di dalam kamar tersebut. Matanya jadi terbelalak saat dia melihat ada sesosok makhluk berbulu hitam lebat sedang mandi. Itulah sosok genderuwo, penghuni kamar mandi di rumah Pak Tony. Teror para makhluk halus itu pun tidak hanya dalam bentuk wujud atau penampakan, namun juga mengganggu kehidupan psikologis keluarga Pak Tony. Pak Tony sendiri, yang sebelumnya kalem, sabar dan tenang, tiba-tiba saja berubah watak. Dia menjadi sosok yang beringas, senang main judi, mabuk-mabukan, dan sering melakukan KDRT kepada istrinya. Kata Pak Warno, Pak Tony telah dipengaruhi sihir para makhluk kasat mata penghuni rumah itu. Hampir setiap hari, dia dan istrinya sering kali bertengkar. Kadang, mereka bertengkar karena hal-hal sepele yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi mental anak-anaknya. Fanny, anak sulungnya, memilih ngekos meski sekolahnya sebenarnya tak jauh dari rumahnya. Sementara, Rizal sering kabur dari rumahnya, karena tidak tahan melihat bapak dan ibunya selalu bertengkar. Sedangkan Yudi, yang masih terlalu kecil, sering jatuh sakit dan kesurupan. Pun demikian dengan Pak Tony, dia sering keluar masuk rumah sakit karena beragam penyakit, mulai ginjal, liver, dan penyakit lainnya. Tak hanya Pak Tony, istrinya pun juga sering masuk ruang perawatan rumah sakit karena penyakit yang misterius. Hingga pada akhirnya, ekonomi keluarga Pak Tony runtuh. Mereka sekeluarga harus meninggalkan rumah itu.
dan pindah ke rumah yang jauh lebih kecil. Mungkin ini sudah suratan takdir. Di rumah baru itu, kehidupan Pak Tony jauh semakin baik. Watak Pak Tony pun telah kembali seperti sebelumnya, yang sabar, penyayang, dan pekerja keras. Lambat laun, ekonomi keluarga Pak Tony kembali pulih, dan selanjutnya dia bisa membeli beberapa petak tanah di sekitar tempat tinggalnya yang sekarang. Sementara itu, kutukan rumah angker itu terus berlanjut kepada penghuni baru yang membeli rumah tersebut, sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab.